Halo. Boleh perkenalan dulu mungkin? Halo, aku Amanda di vokal. Aku Moza di bass. Aku Faye di gitar. Aku Cilo di drum. Oke. Gimana sih cara kalian menjaga identitas musik kalian di era skena musik sekarang? Yang pasti kita tetap harus percaya diri sama percaya apa yang kita kerjain ya. Mungkin bisa ditambahin. Yang pasti sih pokoknya kita tuh percaya sama yang kita kerjain, karena kita percaya kalau misalnya setiap karya yang kita buat dan disampaikan sesuai apa yang kita mau itu bisa sampai ke pendengarnya itu dengan baik gitu sih. Ada yang lain? Jadi diri sendiri aja sih, kayak mungkin Drizzly dikenalnya awalnya seperti ini, kami tetap mempertahankan dan menambahkan lagi ya, explore gitu. Jadi tapi tetap kembali ke root, ke akarnya aja sih. Drizzly awal mulanya kayak gimana, membawakan lagu-lagunya itu genrenya apa, dan sisanya sih kita explore aja sih gitu. Oke, next. Tantangan kalian membangun band Drizzly ini sampai sekarang tuh apa sih? Kalau misalnya tantangan terbesarnya mungkin karena kita bandnya cewek-cewek semua ya, dan kalau misalnya cewek itu kan lebih pakai perasaan dan egonya juga lumayan besar ya. Jadi sebenarnya kadang buat kita sendiri sih lumayan sulit buat menurunkan ego untuk kepentingan bersama gitu. Tapi kita selalu menemukan cara dan solusi supaya apa yang kita tuju itu bisa dicapai bersama. Jadi kalau misalnya buat aku pribadi sih sebenarnya lebih ke itu ya, mood swingnya itu lumayan sangat mempengaruhi perform, terus habis itu kayak jadwal-jadwal lain juga. Tapi so far masih aman banget sih kalau sejauh ini gitu. Yang lainnya ada? Mungkin tantangan lain kalau dari kita sih mungkin masih adanya, mungkin nggak banyak tapi ada, kayak some people like underestimate like women's playing in band like that, and like yeah, maybe that was like biggest challenge for us to like Betul. Sama Ada. PMS kali ya. Iya, Karena iya. emang biasanya jadi kita kadang tuh kayak ngasih tahu aja sih di grup kalau ya nih kayak ini hari pertama ya, ini hari pertama gitu, karena emang ya sengaruh itu sih jadinya, karena Hormon ya itu ya. tadi sih ke mood swingnya. Terus jadinya kalau misalnya kita lagi latihan atau lagi ngulik lagu atau apa gitu, Keep jadi update gitu ya. jadi lebih ke harus gimana ya gitu untuk menjaga moodnya gitu, kayak itu sih. Oke. Ada nggak sih statement yang pengen kalian sampaikan lewat musik-musik kalian? mungkin lebih ke pokoknya nggak usah malu-malu aja kalau Iya. pengen berkarya gitu. Betul, itu sih yang poin utamanya. Sisanya tentang keseharian aja ya. Iya. Jadi mungkin beberapa dari ya kami berempat gitu ya, kalau misalnya pengen bercerita tapi nggak tahu tuh ceritanya mau diceritakan di mana, berbentuk apa, nah itu dia kadang jadi lagu. Gitu sih. Semua perasaan dan masalah itu valid. Ya. Oke. Strategi promosi kalian di tengah dinamika algoritma sosial media yang bertentu gimana? Kita sekarang tetap ini sih yang paling penting, tetap harus aktif ya di sosial media. Terus kita juga bikin konten dan kolaborasi sama beberapa brand itu sangat amat membantu kita buat tetap progres dan tetap ada di kenjaran sosmed yang makin banyak lagi ya, ini konten-konten makin banyak banget lah Iya. pokoknya. Banyak macamnya. Ya itu pokoknya kita harus tetap aktif sih. Kayak sekedar bikin konten lucu-lucuan atau ya yang paling penting sih kayaknya kolaborasi ya, karena itu bikin kita tetap aktif lah pokoknya. Sama kita lumayan sering live juga sih. Iya itu Harus benar. menjaga interaksi sama
fans ya. Tapi kita nggak minta pause kan ya? Iya, nggak minta gift. Tapi Soalnya kita di- lumayan sering Ya sama teman-teman lah, ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oke, next. Ada nggak sih kalian pengen bikin project lintas genre atau lintas musisi gitu? Kalau emang ada, pengen kolaborasi sama siapa? Sempat kepikiran sih, kayaknya bakal seru kalau sama Lips ya. Kayaknya kita kan berseberangan banget tuh ya. Apa namanya, kita Dream Pop dan Lips kan band punk juga ya. Jadi kayaknya seru. Menurut kalian, seberapa penting band itu punya rilisan fisik? Sangat penting sih menurutku, karena jadi apa namanya, jadi arsip. Terus habis gitu apa ya, kalau punya merchandise band, kalau personal aku ya kayak emang ada pride-nya gitu sih, ada pride-nya sama apa ya, itu kayak salah satu cara buat mendekatkan diri ke band itu sih, meskipun nggak secara langsung tapi kayak apa ya, kerasanya tuh Karena lebih ada effortnya sih. Maksudnya Iya, kalau kita dengerin rilisan di digital tuh kan kita tinggal play atau subscribe gitu. Tapi kalau misalnya kayak rilisan fisik, kita tuh harus beli terus nyimpan itu di maintenance. Jadi ya kayak maintenance lebih ada feels-nya aja sih, bisa deket sama benar-benar. bandnya gitu. Jadi menurut kita sih punya rilisan fisik itu wajib. Ya, betul. Oke. Apakah merchandise itu bisa jadi safe space visual untuk audiens yang nggak relate sama musik kalian, tapi relate sama pesan visual yang value band kalian sampaikan? Bener sih, itu kebetulan kita juga udah merasakan sendiri ya, banyak yang beli merch kita juga sebetulnya nggak dengerin Drizzly gitu, tapi tertarik sama desain visual kaos kita atau apa namanya, rilisan fisik kita gitu sih Kak. Ada yang mau nambahin? Ya apa namanya, jadinya kayak ini sih, mungkin dia nggak seberapa dengerin Drizzly, tapi karena mungkin kan berempat cewek-cewek gitu ya, dengan desain yang kita juga sudah coba banyak karakter ya Man ya, mulai dari hewan, mulai dari apapun lah pokoknya, anything yang kita bisa apain lagi ya gitu. Dan jadinya dari teman-teman yang beli juga mungkin wah ini lucu nih gitu, jadinya ya mungkin ada ya yang punya koleksi dari pertama sampai terakhir juga mungkin ada sih gitu. Jadi mereka suka aja gitu dari karakter desain yang sering kita buat gitu sih. Tapi dari tanggapan kalian sama fenomena itu tuh gimana? Kayak it's okay, atau kalian kayak aku harusnya dengerin musikku juga, atau emang punya matchnya aja itu nggak apa-apa? Kalau dari aku sih personal it's okay sih ya, karena mungkin dengan cara itu, dengan cara mungkin kita membeli merch-nya dulu nih, lama-lama jadi suka dengerin. Jadi Balik iya aja sih. kalau nggak apa-apa sih ya, kayak nggak masalah juga sih kita suka sama desain dari merchandise band tanpa into banget ya. Mungkin kita 1-2 lagu masih dengerin lah ya, yang mungkin menurut kita relate gitu. Cuman kalau yang nggak into banget ya apalah, salah. Iya, bener. It's okay. Santai aja lah. Santai. Teman-teman jangan lupa dengerin Drizzly di berbagai macam platform musik ada, dan buat yang belum tahu Instagram kita ada di @_____Drizzly, dan kita lagi progres bikin album, doain ya. Ya itu, dan rilisan kita terakhir bareng sama Mocha, judulnya I Would Never, jangan lupa didengerin ya. Thank you. Kamu ngulang nggak? Kamu kayak tegang banget. Saya Nggak, Kak, kita cara interview soalnya. Udah mau ulang. kurang santai ya. Maaf ya. Ulang ya Kak. Oke. Maaf ya. Maaf ya.